Baik, tutorial kali ini saya akan berbagi tentang Google Classroom. Jadi Google Classroom ini merupakan media pembelajaran alternatif online yang selama ini saya gunakan dalam perkuliahan, dan ini alhamdulillah sangat membantu. Dan ini merupakan tampilan akun Classroom saya. Sudah ada beberapa kelas yang saya buat. Misalnya contoh, kita buka satu, misalnya kelas pembelajaran SKI. Jadi di Classroom sendiri itu ada beberapa tools yang bisa kita manfaatkan dalam proses perkuliahan online. Misalnya ini ada forum. Forum ini memungkinkan mahasiswa dengan dosen untuk berkomunikasi. Misalnya ada penyampaian dari dosen terhadap misalnya perencanaan perkuliahan atau mengingatkan tentang tugas dan lain-lain. Dan di forum ini juga mahasiswa bisa berkomentar. Misalnya ada pertanyaan terhadap tugas-tugas yang diberikan dosen dan lain sebagainya. Kemudian ada tugas kelas ya, khusus untuk memberikan tugas kepada mahasiswa. Kemudian ada anggota. Di sini dosen bisa memantau siapa-siapa saja mahasiswa yang tergabung dalam Classroom ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan fokus pada dua hal. Yang pertama, membuat kelas, kemudian membuat topik. Yang pertama tentu paling penting yaitu membuat kelas. Bagaimana cara membuat kelas ini? Langsung saja, untuk membuat kelas di aplikasi Google Classroom, maka kita ke pojok kanan atas. Nah, yang ini yang seperti ikon tambah, tinggal kita mengklik, maka akan muncul yang pertama ada gabung ke kelas, kemudian ada buat kelas. Sedikit saya menambahkan saja, gabung ke kelas ini adalah fasilitas yang memungkinkan mahasiswa untuk gabung ke kelas dosen sesuai dengan mata kuliah yang diinginkan. Begitupun dosen ketika ingin gabung ke kelas tertentu, sesama dosen juga bisa. Berhubung kita ingin membuat kelas, maka kita mengklik buat kelas. Langsung saja misalnya kita klik, kemudian kita centang saja kotak yang persegi 4 ini. Ini merupakan kebijakan yang harus kita setujui. Kemudian lanjutkan, diklik saja. Nah, untuk membuat kelas yang pertama kita harus mengisi nama kelasnya. Biasanya ya kita isi saja dengan mata kuliah. Kemudian bagian kemudian ruang kelasnya ya, misalnya 202. Apabila keterangan di atas sudah diisi dengan benar, maka selanjutnya kita mengklik buat kelas ya, buat, tinggal diklik saja. Tinggal menunggu beberapa saat. Nah, kelas yang barusan kita buat telah selesai dan telah tersedia. Selanjutnya barangkali supaya lebih efektif, supaya tidak tertinggal nantinya, untuk melihat kode kelas yang memungkinkan peserta didik maupun mahasiswa gabung ke kelas kita bisa lihat di bagian bawah sini ya. Ini dia, di bawah tulisan kelas F ada 2YKHILC. Ini merupakan kode kelas yang kita berikan kepada mahasiswa supaya mereka bisa gabung ke dalam kelas pembelajaran SKI ini. Apabila kelasnya sudah dibuat, selanjutnya baiknya sebagai seorang dosen yang memanfaatkan Classroom ini membuat semacam topik atau folder klasifikasi. Cara membuatnya, kita menuju ke menu tugas kelas, kemudian membuat dengan mengklik tombol ini yang ada ikon tambahnya, tinggal diklik, kemudian topik. Ya, topik di sini saya akan membuat 3 topik. Yang pertama buku ajar, yang kedua presentasi, dan yang ketiga adalah
video ajar. Yang pertama buku ajar langsung saja, kemudian tambahkan, tambah lagi presentasi, topik lagi, presentasi, kemudian tambahkan, dan selanjutnya video ajar, topik, video ajar. Iya, klasifikasi folder ini bagi saya sangat recommended, perlu dibuat apabila kita menggunakan Google Classroom, karena di sini nantinya membuat data kita lebih rapi. Ya, ini posisinya bisa kita geser, misalnya buku ajar berada di posisi pertama, kemudian presentasi. Ya, agar data-data kita lebih terorganisir dengan baik dan rapi, kita buat folder ini. Misalnya kita ingin mendistribusikan buku ajar kita selama 1 semester ke depan kepada mahasiswa, ya tinggal kita upload kemudian kita masukkan ke dalam folder ini. Contohnya, langsung saja kita mengklik tombol ini lagi untuk menambahkan file buku ajar, kemudian materi. Kita beri judul buku ajar, ya, kemudian deskripsi buku ini. Setelah deskripsi kita isi, kemudian kita menambahkan file buku ajar yang kita maksud. Dan mengklik, kemudian klik file, selanjutnya memilih file yang ada di perangkat komputer kita. Nah, misalnya ini file PDF, ya, PowerPoint juga bisa, terserah ketersediaan file yang Bapak Ibu miliki. Kemudian kita masukkan, setelah itu upload. Ya, apabila filenya telah selesai diupload, jangan lupa untuk memposting. Ya, tombolnya ada di sudut kanan atas, kemudian kita klik. Nah, file buku ajar yang kita upload ke dalam kelas kita telah terupload, dan secara otomatis juga ada pemberitahuan di akun mahasiswa. Jadi misalnya kalau mahasiswa telah menginstal aplikasi Google Classroom ini di Android mereka, maka ada semacam notifikasi yang masuk, ya, karena buku ajar ini telah kita upload ke Classroom, dan secara otomatis ada pemberitahuan kepada mahasiswa kita. Agar data kita ini rapi, maka buku ajar ini akan saya masukkan ke dalam folder buku ajar yang tadinya telah saya buat. Tinggal diklik tahan, kemudian drag ke dalam folder buku ajar. Nah, selesai. Kemudian presentasi, misalnya terkadang dosen itu memiliki materi yang dalam format PowerPoint yang biasanya kita gunakan dalam menyampaikan materi perkuliahan di hadapan mahasiswa. Juga bisa diupload di sini. Dan lebih baik kita menyediakan folder tersendiri untuk menampung segala materi-materi perkuliahan kita yang berbentuk atau filenya berbentuk PowerPoint. Misalnya kita klik lagi tombol buat ini, kemudian materi, judul materinya misalnya pembelajaran SKI, deskripsinya berikut. Kemudian attachment atau kita menambahkan filenya. Ini dia filenya dalam bentuk PowerPoint, kemudian kita tambahkan, selanjutnya kita upload. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol posting yang berada di sudut kanan atas.
baik file PowerPoint pembelajaran SKI atau mata kuliah pembelajaran SKI dengan format file PowerPoint telah terupload, dan secara otomatis pula ada pemberitahuan di aplikasi milik mahasiswa. Dan agar data kita ini rapi, kemudian file ini kita masukkan ke dalam folder presentasi, diklik tahan kemudian drag ke folder presentasi. Nah, selesai. Dan terakhir ada semacam video ajar. Kita ketahui salah satu video ajar yang sering dimanfaatkan oleh dosen adalah melalui fasilitas YouTube, yang juga merupakan media pembelajaran alternatif berbasis online. Dan ini juga bagi saya juga sangat kreatif. Selain aksesnya terbuka, gampang diakses. Langsung saja kita beri contoh. Misalnya dosen telah menyediakan semacam materi dalam bentuk video yang telah diupload di YouTube. Kita ingin masukkan di sini, tinggal mengklik tombol buat ini, kemudian sama, kita klik saja materi, judulnya misalnya materi temuan ketiga, kemudian deskripsinya. Ya, misalnya contoh saja, deskripsi harap disimak dengan tuntas, dan seterusnya, itu diabaikan saja, contoh saja. Kemudian kita menambahkan file YouTube yang kita maksud dengan mengklik tombol tambahkan. Ya, berhubung yang kita masukkan adalah video YouTube, maka kita mengklik ikon yang bergambar ikon YouTube ini atau tulisan YouTube. Tinggal diklik. Maka yang diminta adalah semacam URL video. Jadi berhubung saya belum menyediakan semacam video berbasis YouTube, ya, kita ambil ini saja contoh dari channel Kreatif Berkarya. Yang di copy paste adalah URL ini yang berada di atas, semacam URL address-nya kita copy, kita paste di sini. Secara otomatis video yang dimaksud muncul, kemudian kita mengklik tambahkan. Ya, ini videonya telah berhasil kita masukkan. Apabila terdiri dari beberapa video, masih bisa ditambahkan di sini. Tapi karena ini hanya sekedar contoh saja, maka satu video saja. Setelah itu jangan lupa untuk mengklik tombol posting yang berada di pojok kanan atas. Nah, yang ini. Oke. Videonya telah selesai kita upload, kemudian kita tarik ke dalam folder video ajar. Nah, selesai. Inilah yang saya maksud di awal pembahasan tadi, bahwa setelah kita membuat kelas, sangat direkomendasikan untuk membuat semacam folder klasifikasi. Ada buku ajar, ada presentasi, dan ada video ajar. Maka data kita akan lebih terorganisir dan lebih kelihatan rapi. Sebelum saya mengakhiri tutorial kita kali ini, semacam simpulan atau penilaian saya terhadap Google Classroom, tentu ada semacam keunggulan dan kekurangannya. Keunggulannya tentu ini sangat membantu perkuliahan kita, terutama bagi dosen maupun mahasiswa yang dalam kondisi yang tidak memungkinkan, di mana kita bertemu dengan mahasiswa, atau misalnya dosen lagi tugas di luar, maka proses itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, walaupun tidak mesti dengan bertatap muka. Kekurangannya tentunya ya banyak alasan, tidak ada jaringan internet dan lain sebagainya. Tapi saya pikir kekurangan itu kemudian jangan dijadikan suatu hal untuk menghalangi proses perkuliahan, karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang ini semestinya membuat kita
lebih terbantu, dimudahkan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Apabila ini bermanfaat, klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.